kawan semua, bertemu kembali kita dalam rancangan Jom Sembang. Terima kasih kerana masih lagi setia untuk menonton rancangan ini di rumah ataupun di mana saja anda berada. Mari kita mulakan hari ini dengan lagu daripada semua kawan-kawan kita. Ya. Oke, untuk lagu pertama kita nyanyi lagu He's Able. Yeay. Dengan action sekali. Jangan lupa action ah. Oke. He's able, he's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. Broken hearted and set the captives free. He made the lame to walk again and causes the blind to see. I know he's able, he's able. I know he's able. I know my Lord is able to carry me through. Lagu kedua kita, mari kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan memimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih lagi kerana kita dapat berkumpul untuk program Jom Sembang. Tuhan, berkatilah program kami ini supaya dia berjalan dengan lancar. Ampunkanlah semua dosa kami. Kami sembahyang dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Baiklah rakan-rakan semua, topik perbincangan kita hari ini sangat menarik sekali untuk kita bincangkan dan juga penonton di luar sana untuk mendengar. Tapi sebelum itu, mari kita dengar testimoni yang akan diberikan oleh salah satu sahabat kita di sini. Teruskan Jennifer. Oke, testimoni. So sebenarnya saya tidak tahu apa mau cakap, tapi ini hal berlaku beberapa minggu kayak lepas. So kita tahu kan kita sekolah di luar negara kan kita perlu ada pasport kan. So saya rasa semua orang pernah alami, kita tahu lah. Kasih saja. So saya ada masalah pasport. So saya punya pasport expired. Mau expired sudah, tapi belum renew lagi. Tapi yang minggu lepas saya ada pergi Bangkok, pergi embassy kan, mau renew. Oke, saya semangat sudah sedia semua dokumen. Oke, saya bawa, ambil gambar, print pasport. Sekali saya pergi sana, itu pekerja dia cakap, kamu punya pasport macam tidak dapat. Mereka cakap tidak jamin boleh sampai sini. Saya perlu diorang lepas diorang renew, diorang perlu bawa balik kan. Terus mau bawa balik sini lagi, tidak pasti 3 bulan akan pulang.
itu mungkin setiap kisah mungkin lambat ya pula, so mungkin setiap berbalik, so mungkin sebab dengan situasi sekarang kan belum dapat pulang. So yang satu masalah yang saya takut jelas saya punya visa lagi masalah. Saya punya visa, dia cakap saya punya visa pun akan expired pada pasport sama tarikh dengan pasport saya. So saya pun macam mana nih, saya takut sudah. Saya ada doa, juga lah, Tuhan tolonglah saya tidak pompat sekarang. Terus saya bagi tahu saya punya ibu bapa, saya bagi tahu saya punya pasport macam tidak dapat nih. Terus ada tanya sekolah pun macam mungkin tidak dapat tolong. Terus takut sudah, terus pulang lagi sini mereka ada bagi email untuk supaya saya boleh email tuh orang yang in charge dengan atur pasport. Oke, saya email tuh orang, saya email panjang, saya beritahu explain saya punya situasi macam emergency, terus mau minta tolong, terus saya email, terus saya tunggu, saya doa Tuhan harus tolonglah. So, tuh orang memang sibuk kan. So saya try call pun tidak dapat jawab, dia tidak jawab, mungkin sibuk kan lain. Oke, saya tunggu, terus beberapa hari lepas kan, dia balas sudah, saya punya email, saya happy sudah, ada solution sudah nih. Terus saya tengok dia cakap boleh kamu bagi kau punya contact number kah? Saya ingat ada solution sudah, tapi belum lagi. Terus saya bingung sudah, apa? Oke, saya bagi saya punya phone number. Saya tunggu sampai hari ini belum lagi dia call. Saya takut sudah, panik. Saya punya pasport mati bulan 11, so ada beberapa bulan lagi. Tapi buat masa sekarang belum ada solution. Tapi saya berdoa juga lah, saya ada minta saya punya parents saya pun kamu orang tolong berdoa lah supaya sekolah mungkin boleh tolong saya. Sepatutnya bulan 5 sepatutnya saya pulang betul, tapi disebabkan situation yang tidak dapat pulang, flight kena cancel, so terpaksa stay. So pasport belum lagi renew, tapi buat masa sekarang saya berdoa betul-betul supaya betul-betul ada solution untuk renew saya punya pasport. So kawan-kawan tolong doa supaya pasport saya boleh di renew. Amin. Itu saja. Amin. Thank you Jennifer yang sudi memberikan sharing pada hari ini. Dan kita sama-sama berdoa agar pasport dan juga visa sahabat kita ini dapat menjumpai jalan penyelesaian. Begitu juga dengan pihak atasan agar mereka dapat membantu sebaik yang mungkin dengan masalah yang dihadapi sekarang. Baiklah kawan-kawan, kita sekarang ingin berbincang mengenai tajuk kemalasan. Malas adalah perkataan yang, siapa yang suka dengar perkataan malas? Semua tidak suka dengar perkataan malas. Kita selalu sebut juga. Ya, malas adalah perkataan yang sangat tidak digemari oleh orang lain, tapi Sering dilakukan. Selalu dan sering kita ucapkan perkataan malas. Jadi hari ini kita ingin bincang dengan lebih lanjut tentang malas. Apa yang didefinisikan dengan sifat malas? Baiklah, malas ni dia didefinisikan sebagai tidak mahu melakukan sesuatu ataupun dia tidak mempunyai definisi tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi malas ni basically kamu tidak mau buat apa-apalah, tapi bukan bermaksud kamu berehat tu kamu malas, bukan. Tapi ini adalah tidak mahu melakukan sesuatu dalam masa bukan rehat. Bukan masa rehat ya. Okey. Definisi malas. Definisi malas adalah perbuatan diri yang semula jadi dari diri apabila tidak mau melakukan sesuatu. Bukan tidak mau melakukan sesuatu disebabkan penat, tapi adalah bila kita menggunakan masa yang kita ada itu tidak melakukan apa-apa. Dan lebih lagi kalau kena suruh, boleh tolong saya masak. Alamak, saya malas. Ya, malas sebab malas berat tulang mau bangun, mau bekerja. Jadi malas ni memang popular lah kan, kena sebut, alah malas lah saya buat homework sekarang, alah malas lah saya mau jalan, kamu jalan-jalan. Tapi kalau berehat itu bukan malas, berehat itu adalah keperluan badan kita untuk berehat. Itu bukan malas, tidur itu bukan malas. Tapi kalau kamu ada masa terluang tapi tidak mau melakukan apa-apa, even though kena suruh tidak mau buat, itu adalah malas. Jadi hari ini kita juga akan melihat dari sudut pandangan Alkitab apa yang Alkitab katakan mengenai malas.
Mari kita lihat 4 ayat Alkitab yang akan kita bincangkan. Yang pertama terdapat dalam Amsal 24 ayat 30 hinggalah ke 34, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ayat seterusnya terdapat dalam Amsal 6 ayat 6 hingga 9 dan juga Amsal 14 ayat 23. Mari kita sama-sama mendengar penerangan daripada sahabat-sahabat kita mengenai malas. Oke, baiklah. Untuk ayat yang pertama kita dapat di buku Amsal 24 ayat 30 hingga 34. Jadi di sini ceritanya mula dengan ini. Aku lalu di ladang dan kebun anggur seorang yang malas dan bodoh. Tempat itu penuh dengan belukar dan lalang. Tembok di sekelilingnya sudah roboh. Setelah aku memperhatikan dan merenungkan hal itu, aku mendapat pelajaran ini. Rehatlah dan tidur sebentar dan jangan buat apa-apa, maka kemiskinan akan datang menyerang kamu seperti perompak yang bersenjata. Jadi di sini kalau dia ayat ini dia bilang kalau kamu malas, kamu tidak lakukan apa-apa, apa yang akan mendatangkan kepada kamu? Dia lebih kepada dia boleh mengakibatkan kehancuran itu dan juga mengakibatkan kemiskinan. Sebab waktu yang ada itu kita boleh gunakan untuk usaha untuk membina diri gitu kan, untuk mencari nafkah gitu. Tetapi ya kamu tidak menggunakan waktu itu dan ya jadilah malas. Jadi dalam ayat yang diterangkan tadi, bila ada sesuatu pekerjaan yang boleh dilakukan tetapi kita malas mau mengerjakan, maka itu tidak mendatangkan keuntungan, tapi malah menyebabkan kita musnah. Miskin disebabkan kita tidak mau mengeluarkan tenaga untuk mencari nafkah kehidupan. Kalau kita malas, macam mana mau cari duit untuk makan? Kita mau cari makanan untuk makan. Cari makanan untuk dimakan. Jadi itu kita perlu juga untuk bekerja. Even kalau kamu ada kebun sayur, ladang yang besar, kalau kamu malas mengerjakannya, tidak juga mendatangkan hasil. Begitu. Jadi next ayat kitab seterusnya. Oke, ayat Alkitab seterusnya terdapat di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Di sini mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. So, maksud ayat ini simple. Kalau kamu tidak bekerja, tak perlu makan. Kalau macam saya, mau bagi makanan dengan orang kah? Kalau dia tidak buat apa-apa, buat apa saya bagi makanan? Betul. Bagus lagi saya bagi makanan dengan orang yang bekerja, walaupun sedikit pun, asal dia bekerja. Kalau dia duduk, dia lengah-lengah kah? Melengah masa. Buat apa? Saya kisah tentang dia yang tidak buat apa-apa pun. Merugikan diri sendiri, merugikan diri saya saja. Kan? Seperti ayat yang dia katakan tadi, kalau orang yang malas itu tidak layak mendapat makanan. Jadi kalau tidak layak mendapat makanan, even kalau kita lapar sekalipun, tapi kita malas untuk masak, jadi layakkah kita makan? Pun tidak layak juga, sebab kita sendiri malas. Sendiri malas dan sendiri lapar, dan sendiri juga yang tanggung begitu. Jadi buanglah sifat malas tuh, cobalah untuk jadi rajin. Jadi Alkitab yang seterusnya? Oke, ayat yang seterusnya ya dapat dari Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Oke, tapi saya akan baca yang itu poin penting saja. Oke. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. So di sini poinnya sangat poin memang di sana dia macam mau, kalau kita malas kan kita boleh fikirkan macam semut. Semut kan dia orang rajin kan bekerja. Dia orang selalu hujan kah tidak hujan kan memang mereka berkumpul sama-sama pergi cari makanan. Sebaris jalan. Ya, walaupun dia orang tidak ketua, dia orang bekerja sama untuk mendapatkan makanan. Ya, walaupun apapun dia orang tetap rajin, dia orang memang rajin, tidak malas. Ya, begitu juga dengan manusia. Manusia ini kita unik sebab kita dicipta dengan ada otak dan juga ada akal untuk berfikir. Tapi haiwan mereka ada otak saja kan? Ya, intelektual haiwan
tidak setinggi seperti intelektual manusia, tapi kenapa haiwan boleh menjadi lebih rajin berbanding manusia? Kan contoh yang diberikan dalam Alkitab adalah lihatlah semut. Semut mereka haiwan yang sangat rajin. Even di mana-mana pun kalau kamu jalan, kalau nampak makanan, di mana ada makanan, di situlah ada semut. Mereka akan bekerja sama untuk ambil bawa tuh makanan. Even nasi satu butir pun dalam 4-5 semut yang akan angkat dan jalan. Gitu. Jadi kita patut mencontohi perbuatan dan sifat semut supaya kita ada motivasi begitu untuk menjadi lebih rajin. Ya, jadi ayat Alkitab yang seterusnya. Oke, ayat Alkitab yang terakhir pula. Oke, yang seterusnya dari buku Amsal 14 ayat 23 di sini mengatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan sahaja. Jadi dengan jelas, betul-betul jelas di sini cakap, kalau malas memang kosong lah. Tapi kalau begitu juga kalau kamu rajin, dia akan membuahkan hasil. Sebab banyak orang dia berkata-kata, dia cakap, oh saya rajin, saya boleh buat ni, buat tu, tapi dalam praktikal dia langsung tidak buat apa-apa. Jadi kata-kata dia itu adalah kosong. Kosong. Ya, dia kosong, tin kosong. Itu namanya bercakap tapi tidak tindakan. Jadi pun tidak apa-apa juga hasil. Sama juga dengan orang malas. Oke, nanti saya buat. At the end tidak buat. Macam tu juga kalau kita student kan. Oke. Nantilah saya buat kerja rumah. Hari Rabu mau hantar assignment. Sekarang hari Senin. Nantilah saya buat. Nanti sekali hari Rabu baru buat. Yang last minute baru kita mau buat. Jadi sifat malas nih macam boleh dikatakan sangat sebati dalam kehidupan kita. Kan? Betul. Ya, saya setuju tuh. Kalau perbuatan malas nih memang selalu keluar dari mulut kita. Malas saya mau buat ini, malas saya mau buat itu. Kenapa kita tidak pernah keluar dari mulut, wah rajinnya saya. Tapi selalu malas saja yang keluar. Jadi saya percaya penonton di luar sana pun ramai juga di antara kita yang merasa malas untuk melakukan sesuatu, tapi kita coba untuk ubah perangai kita untuk menjadi seorang yang lebih rajin untuk melakukan banyak perkara. Sebab kalau mau dibandingkan orang yang rajin dan orang yang malas, orang rajin akan mendapat lebih banyak kebaikan, lebih banyak keuntungan berbanding orang yang malas begitu. Jadi sekarang kita sudah lihat dari sudut pandangan Alkitab. Sekarang kita mau lihat pula dari sudut pandangan diri kita sendiri, apa yang boleh kita bincangkan mengenai kemalasan. Ada pendapat dari sahabat? Oke, kalau saya malaskan, saya rasa kalau malaskan kok hanya merugikan diri sendiri. Kalau kita malas mau buat kerjaan, kita pasti akan gagal kan dengan apa-apa. Kalau kita kalau kau malas mau belajar kan, contoh kalau ada kuis kan, lah senang lah sekali. Kau tidak belajar langsung, kau malas mau belajar. Kali keluar kuis kan, apa nih? Nah, terus siapa yang rugi nanti? Kau sendiri yang rugi. Kenapa kan? markahnya kosong? Sebab kau tidak belajar, sebab kau malas membuat kerjaan. Iya. Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri dari segi pendidikan gitu. Ya. Coba kalau kita tengok dari segi pekerjaan. Kalau kamu malas pergi kerja, adakah kamu dapat bertahan untuk kerja di sesuatu company itu? Tidak. Sama ada kamu yang resign sendiri ataupun bos besar yang akan bagi surat pemecatan. Kamu diberhentikan bekerja disebabkan sikap kita yang malas. Jadi sebab tu orang yang malas ini selalu dikatakan rugi. Ada lagi pendapat lain? Oke. Kita kan malas nih. Kadang-kadang tuh kita rasa malas sebab tiada motivasi diri gitu kan. Iya. Jadi mungkin kita boleh mencari motivasi diri kita untuk membuatkan kerjaan. Oke, saya harus buat ini supaya saya boleh ini. Macam-macam kok perlu ada goal lah. Biar oke. After saya buat ini pasti saya akan dapat reward ini gitu. Ya. Dengan ada motivasi itu, bolehlah kita macam rajinlah sedikit, walaupun sedikit adalah rajinnya. Slow, step by step. Motivasi itu pun bukan datang macam bom sekali yang wah saya bersemangat, tapi motivasi itu kita pupuk dari yang slow begitu. Ada lagi pendapat? Saya ada. Sebelum kamu, Silakan. Malas nih kan, saya rasa dia boleh jadi baik juga malas ini. Sebab
dalam hidup kita ini kita mesti ada balance. Kamu mesti ada balance malas dengan balance rajin. So macam saya nih, saya ada time rajin, ada time malas. Macam kerja sekolah nih memang saya akan buat, tapi memang last minute juga saya buat, tapi siap juga. Sebab last minute memang banyak idea masuk pas semua. So kalau apa yang saya mau cakap sudah nih, blur sudah saya. Oke, malas kan? Ya itulah, jagalah, jangan terlebih malas lah. Kamu mesti rajin lah sikit las. So saya nak cakap tentang orang yang lepasan SPM nih. Kalau mau sambung belajar kan, kamu pilihlah benda yang bagi motivation. Bukan yang kalau kamu ambil, jangan kamu menyesal di masa akan datang tuh. Betul. Sebab macam saya dulu kan, sebelum mau masuk universiti itu saya dah berfikir apa mau ambil. So lepas saya memilih kos ini, ada juga saya rasa macam menyesal sikit. Saya rasa ada nih macam tidak mau saya sambung nih. Mau tukar kos lain lagi. Tukar kos lain lah nih. Tapi langsung dah. Las. Tidak apa, saya akan rajin menghabiskan kos nih. Demi future. Ya, Semangat. So hati-hatilah kalau pilih yang lepasan SPM tu. Hati-hatilah pilih kos. Jangan menyesal. Macam saya nanti menyesal. Jangan menyesal. Nasihat kepada semua ini. Jangan menyesal. Jadi maksudnya di sini kalau mau pilih sesuatu bidang di future tuh harus fikir betul-betul. Kalau tidak nanti menyesal di kemudian hari kan? Ya, ada lagi? Kemalasan. Macam habis sudah di orang kata. Tapi oke. Sebenarnya tambah sedikit mengenai kemalasan kan, macam mana kita memotivasikan diri. Kadang-kadang kan senang saja kita cakap motivation kan, bagi motivation. Tapi kita bangun pagi, hari ini semua rajin, hari ini saja rajin. The next day bangun, aduh malas. Itu yang kamu rasa kita perlu untuk bagi motivation pada diri kita sendiri every day. Setiap hari kamu cakap dengan diri kamu, hari ini saya mau rajin. Sebab untuk jadi rajin nih dia tidak seronok lah, tidak seronok. Sebab kamu kena ada konsistensi yang mungkin dalam sebulan. Kalau kamu contoh kamu selalu bangun pukul 10, 11, lepas tu kamu berubah, lambat sangat lah, saya mau bangun pukul 7. Start the first week, mungkin alam tekan jam 7. Setiap kali dengar alarm berbunyi, cubalah bangun. Jangan kamu pergi snooze dia, kamu tarik. Kamu akan tertidur. Tapi kalau boleh kamu coba every day. Setiap kali kamu ikut orang cakap, kamu coba ikut betul-betul. Kalau kamu cakap kamu mau bangun jam 7, jam 7 lah. Sebab kalau kamu bangun lambat sangat nanti kerja tidak siap, semua tidak siap. Lagilah kamu cakap, aduh banyak betul, malas lah saya mau buat. Makinlah malas, makin bertambah. Nanti dia jadi masalah, kamu yang stres. Kalau stres, kamu tahu lah apa jadi kalau kamu stres. Jadi pandai-pandailah jangan malas sangat. Sebab kita pun dalam satu hari kita ada 24 jam. Jadi gunakanlah masa itu dengan sebaiknya. Kalau bangun pun sudah tengah hari, maksudnya kita ada tinggal berapa jam lagi waktu siang tuh untuk buat kerja, dan malam tuh kan selalunya kita guna untuk berehat begitu. Tapi kalau kita lihat satu situasi, kalau orang yang baru habis makan dan dia mau tidur, bolehkah kita katakan malas? Itu bukan habit kepada habit. Boleh buatlah itu individual ya. Secara individual. Sebab ada juga yang lepas makan dia orang boleh berlari. Tengok saya nih, sebenarnya saya malas mau ikut program ni. Tapi first lah saya memang malas mau ikut program macam ni. Last makin lama best juga program ni. Bagus juga saya. Ada keinginan, motivasi. So in conclusion jangan buat benda yang kamu tidak suka supaya kamu tidak malas. Buatlah benda yang kamu suka. Iya, betul. Jadi
janganlah malas-malas. Jadi rajin. Minatlah sesuatu benda itu. Janganlah malas. Boleh sedikit, tapi jangan banyak. Iya, betul. Ada lagi pendapat daripada kamu semua? Sudah. Oke, tiada lagi pendapat. Terima kasih semua karena menyumbangkan buah pikiran dan pendapat kamu tentang perbincangan kita hari ini. Perbincangan hari ini sangat menarik sebab ianya sangat common dalam kehidupan kita. Macam mana mau handle masalah malas ini. Jadi saya harap penonton di luar sana kamu mendapat isi-isi penting daripada pembincangan hari ini, dan semoga kamu juga dapat mengubah gaya hidup kamu untuk menjadi seorang yang lebih rajin. Jadi selepas ini kita akan menonton activity, yaitu berkaitan dengan game. Game yang dilakukan oleh para belia. Marilah kita saksikan bersama-sama. Hai kawan-kawan, sekarang kita akan mulakan dengan aktiviti kita. Sebelum kita mulakan aktiviti, saya akan menjelaskan rules dia. Sini kita ada tim perempuan dan tim lelaki. Kamu nampak sudah ada orang pegang balon di tangan orang. Sini ada cawan. Apa yang mereka akan buat ialah mereka perlu tiupkan balon ini dan membawa cup ini ke ujung sampai habis. Lepas mereka siap tiup, orang yang kedua akan membawa cawan ini kembali ke tempat asal. Siapa yang habiskan dulu menang. Oke? Semua jelas dengan rules kita? Yes. Kita akan mulai. Oke, sedia sudah? Sedia? Oh, satu lagi. Tangan di belakang. Oke, tangan di belakang, tidak boleh pegang cawan. Oke, kita akan mulai. Sedia ya? 1, 2, 3. Oke, tiup. Oke, bawa. Tolong, oke, lepas, jangan. You can take, ambil. Oke. Nampaknya perempuan mau menang sudah. Oke, lepas. Oke, saya tolong. Oke, seterusnya perempuan sudah yang kedua. Oke, lelaki. Oke, lepas. Oops, oke, go. Oke, bawa. Oke, next. Oke, tiup. Boleh kalau tidak dapat yang mau seterusnya dulu. Guys, tangan di belakang. Oke, perempuan mau menang sudah, lelaki. Tangan di belakang. Go. Bawa. Oke. Jaren. Saya tolong. Oke, lelaki nampak. Sudah. Oke, yang last. Oke, lelaki last sudah. Oke, Jaren versus Dede. Siapa akan menang? Oke, bernafas dulu guys. Bernafas dulu. Slow. Oke, mau sampai sudah? Oke. Jaren. Oke, 1 versus 1. 2 lagi cawan Jaren. Ini competition yang. Oke, Dede. Oke, goyang lagi. Oke. Tak boleh. Lagi ulang. Oke. Tiup, saya pegang. Lagi. Tarik. Pull.
Bagi sokongan deh. Bagi sokongan. Oke, tiup. Tiup. Jam setiap boleh. Oke, Ziren. Oke, perempuan menang sudah. Boleh kati dapat. Oke, nampaknya masih ada chance. Oke, perempuan menang. Belum. Oke, nampaknya. Oke, perempuan menang. Oke, so perempuan menang. Tepuk tangan, tepuk. So, terima kasih sebab menonton dengan kita, dan kalau penonton kita mau main juga ini, so senang saja belum dengan cawan, so easy to play. So that's all. Thank you. Hai kawan-kawan, itulah tadi game yang telah kita mainkan bersama, yaitu Cup with Balloon. So, melalui game yang telah kita mainkan bersama ini, memberikan kita satu pelajaran di mana kita memerlukan kerjasama dan juga semangat sebagai satu pasukan. Karena dalam kumpulan kita memerlukan kerjasama di antara satu sama lain untuk mencapai kejayaan bersama. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Itulah tadi video tentang aktiviti seronok yang dilakukan oleh para belia, dan saya harap penonton di luar sana juga seronok untuk menyaksikannya. Dan kalau kamu mau, kamu boleh juga melakukan dengan sahabat-sahabat kamu yang lain juga. Jadi perbincangan ini berakhir sampai di sini saja, dan sebelum itu kita akan tutup dengan doa. Let's pray. Dear Father Lord, thank you for giving us a wonderful day today, and now we've come to an end of our discussion. This about laziness. Pray that everyone will have the motivation not to be lazy and always have the habit to do finish all our work and do the things that we should finish, Lord. Pray that you always bless us, then you always be there with us, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Jadi sampai sini saja program kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Anda untuk menonton rancangan ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Jom Senpai!